Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengaruh sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Asifa Amanda. Yang kedua, Farhan Yunus Aminuddin. Yang ketiga, Lista Nugraheni. Dan yang keempat, Mega Putri Wahyuni. Pengaruh sosial. Apa yang dimaksud dengan pengaruh sosial? Secara definisi, pengaruh sosial adalah usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, persepsi, ataupun tingkah laku satu atau beberapa orang lainnya. Seperti namanya, pengaruh sosial amat kuat dan pervasif terhadap individu. Begitu kuatnya sehingga orang yang berusaha mempertahankan kontrol atas dasar dirinya, sekuat apapun seorang individu, tidak bisa menolak pengaruh sosial dari lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas apakah yang dimaksud dengan conformity, keinginan, dan kepatuhan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep konformitas. Secara sadar maupun tidak, individu pada dasarnya cenderung untuk mengikuti aturan-aturan yang terdapat di lingkungan sosialnya. Seperti ketika seseorang memilih pakaian yang sama dengan orang lain dalam lingkungannya karena mereka mengikuti tren berpakaian yang ada di lingkungannya. Padahal, orang tersebut bisa saja tidak memilih pakaian yang sama dengan orang lain jika ia mau, tetapi ia memilih untuk mengenakan pakaian yang sama dengan orang di sekitarnya, agar sesuai dengan perilaku orang lain, dan hal inilah yang disebut dengan konformitas. Konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. Selanjutnya yaitu bentuk dari konformitas. Konformitas dibagi menjadi dua bentuk, yaitu konformitas compliance dan konformitas acceptance. Yang pertama, konformitas compliance. Dalam bentuk konformitas ini, individu bertindak sesuai dengan tekanan kelompok, meskipun sebenarnya dirinya sendiri tidak menyetujui tindakan tersebut. Pada konformitas compliance, individu berusaha untuk menghindari penolakan kelompok dan mengharapkan penerimaan dari kelompok. Yang kedua, yaitu konformitas acceptance. Dalam bentuk konformitas ini, tingkah laku dan keyakinan individu sesuai dengan tekanan kelompok yang diterimanya. Konformitas acceptance ini terjadi ketika individu percaya bahwa pendapat atau perilaku kelompok adalah benar. Konformitas ini terjadi karena kelompok menyediakan informasi penting yang tidak dimiliki oleh individu. Faktor yang mempengaruhi terjadinya konformitas. Yang pertama, yaitu kohesivitas kelompok. Kohesivitas dapat didefinisikan sebagai derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Ketika individu memiliki ketertarikan yang besar terhadap suatu kelompok, maka ia memiliki kohesivitas yang tinggi. Tingginya rasa suka dan kagum kepada kelompok tertentu akan menimbulkan tekanan untuk melakukan konformitas yang semakin kuat. Kedua, yaitu besaran kelompok atau ukuran kelompok. Semakin banyak anggota yang tergabung dalam kelompok tertentu, maka akan menambah kuat seseorang untuk melakukan konformitas. Ketiga, yaitu norma yang bersifat injunktif cenderung diabaikan, sedangkan norma yang bersifat deskriptif cenderung diikuti. Norma yang bersifat injunktif ini mengacu pada peraturan atau keyakinan tentang perilaku apa saja yang secara moral diterima dan ditolak. Norma ini lebih berperan melalui peraturan dan sanksi sosial. Sedangkan norma yang bersifat deskriptif ialah norma yang secara sederhana menggambarkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam suatu situasi tertentu. Aspek konformitas. Yang pertama yaitu kepercayaan terhadap kelompok. Semakin besar kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok. Kedua, yaitu kepercayaan yang lemah terhadap penilaian sendiri. Individu yang percaya terhadap penilaiannya sendiri akan menurunkan tingkat konformitas, karena mereka tidak lagi memandang kelompok sebagai sumber informasi yang unggul.
ketiga yaitu rasa takut terhadap celaan sosial. Mereka melakukan konformitas demi memperoleh persetujuan atau untuk menghindari celaan dari kelompok tertentu. Keempat, rasa takut terhadap penyimpangan. Orang yang tidak mau mengikuti apa yang berlaku di dalam kelompok akan menanggung resiko mengalami akibat yang tidak menyenangkan, sehingga mereka lebih cenderung untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh yang lainnya. Materi selanjutnya pada pengaruh sosial yaitu konsep compliance. Compliance atau pemenuhan. Menurut Taylor, salah satu cara untuk saling mempengaruhi satu sama lain adalah dengan meminta orang lain melakukan hal yang sama. Seperti ketika seseorang meminta temannya untuk menilai bagaimana penampilannya, atau ketika seseorang meminta untuk dipinjamkan uang. Menurut Sawarno dan Mainarno, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali perilaku kita dipengaruhi oleh permintaan langsung orang lain. Dan juga dalam psikologi sosial, hal ini merupakan suatu bentuk dari pengaruh sosial, yaitu compliance atau pemenuhan. Menurut Taylor, compliance atau ketundukan memenuhi permintaan orang lain bisa didefinisikan sebagai melakukan apa-apa yang diminta orang lain, walau mungkin kita tidak suka. Hal utama yang terdapat dari compliance adalah kemauan kita untuk merespon permintaan orang lain. Misalnya, ketika kita sedang berjalan di sebuah mall, dan ada seseorang yang menawarkan Anda selebaran promosi suatu produk. Biasanya, meskipun Anda tidak menginginkan membeli produk tersebut, Anda akan tetap mengambil brosur yang ditawarkan. Atau bisa jadi ketika orang tersebut menawarkan potongan harga, kita akan tertarik untuk membeli produk itu karena kita berpikir kita akan mendapatkan suatu keuntungan dari potongan harga tersebut. Compliance memiliki berbagai prinsip dasar yang diutarakan oleh beberapa ahli, seperti French dan Bergman. French dan Raven membagi prinsip dasar compliance dalam 6 dasar kekuatan, yaitu imbalan, koersi, keahlian, informasi, kekuasaan, rujukan, otoritas yang sah. Prinsip pertama yaitu imbalan. Salah satu basis kemampuan adalah kemampuan untuk memberi hasil positif bagi orang lain. Memberi hasil positif di sini dapat berarti membantu orang lain mendapatkan tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Misalnya, orang tua yang menjanjikan hadiah kepada anaknya jika anak tersebut dapat meraih peringkat pertama di kelasnya. Prinsip kedua yaitu koersi. Koersi atau pemaksaan dapat berupa paksaan fisik sampai ancaman hukuman atau tanda ketidaksetujuan. Misalnya, ketika seseorang mahasiswa yang seharusnya mengikuti kegiatan perkuliahan dengan serius malah menggunakan telepon genggam ketika perkuliahan sedang berlangsung. Prinsip yang ketiga yaitu keahlian. Pengetahuan khusus, training, dan keterampilan juga dapat menjadi sumber kekuasaan. Hal ini didasari karena kita akan lebih mengikuti saran dan ahli daripada bukan dari ahlinya. Misalnya, seorang bapak yang lebih mendengarkan perkataan dokter daripada perkataan anaknya untuk sesering mungkin istirahat agar kesehatannya segera pulih. Prinsip yang keempat yaitu informasi. Usaha mempengaruhi orang lain dengan memberi mereka informasi atau argumen yang logis tentang tindakan yang seharusnya mereka lakukan. Misalnya, ketika seseorang mengajak temannya untuk mengikuti seminar dan mengatakan bahwa salah satu pembicaranya adalah penulis buku yang disukai temannya.
Prinsip yang kelima yaitu kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini eksis ketika kita mengidentifikasi atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok atau orang lain. Misalnya, anggota-anggota yang ada dalam sebuah kelompok pertemanan akan mengikuti apa yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Prinsip keenam, otoritas yang sah. Norma sosial yang mengizinkan orang yang berkuasa untuk mengajukan permintaan. Misalnya, ketua kelompok kepanitiaan memiliki kekuasaan untuk membagi tugas pada anggota-anggotanya. Selain 6 dasar prinsip kekuasaan yang ada, French dan Raven juga memasukkan kekuatan ketidakberdayaan dan manipulasi environmental ke dalam prinsip dasar compliance. Terdapat beberapa riset yang telah meneliti teknik-teknik spesifik dari compliance. Terdapat 5 teknik. Yang pertama yaitu teknik foot in the door. Yang kedua teknik door in the face. Yang ketiga teknik low ball. Yang keempat teknik that's not all. Yang kelima teknik pique permintaan. Yang pertama yaitu teknik foot in the door, yaitu salah satu cara untuk membuat seseorang tunduk adalah dengan mengajukan permintaan kecil pada awalnya, lalu mengajukan permintaan besar setelahnya. Misalnya, ketika seseorang meminta temannya untuk datang ke rumahnya, dan ketika temannya tiba di rumahnya, ia meminta agar temannya membantunya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang kedua, teknik door in the face. Dalam teknik ini, seseorang mengajukan permintaan yang besar dan kemudian mengajukan permintaan yang kecil. Misalnya, seseorang pedagang menjual barang seharga 10.000 dan kemudian pembeli menawarnya menjadi 8.000. Padahal penjual sengaja memberikan harga 10.000 kepada pembeli tersebut agar dia mendapatkan uang 8.000 seperti yang sebenarnya ia inginkan. Yang ketiga, teknik lowball. Dengan teknik ini, awalnya mendapatkan persetujuan dengan permintaan yang tidak memiliki informasi lengkap dan kemudian memberikan informasi yang lengkap setelahnya. Misalnya, ketika seseorang mahasiswa meminta kepada temannya sesama mahasiswa untuk mengadakan rapat angkatan di kampus, tetapi dia tidak diberitahu bahwa dalam rapat tersebut, mahasiswa yang datang diminta untuk wajib membayar uang kas. Yang keempat, teknik that's not all. Yang dimaksud dengan teknik ini adalah memberikan kesepakatan dan kemudian menaikkan tawaran. Misalnya, seseorang sales di supermarket menawarkan pen Happy Call kepada salah satu pengunjung mal tersebut. Dan ketika pengunjung tersebut sedang berpikir apakah ingin membeli atau tidak, sales tersebut mengatakan bahwa jika pengunjung itu membeli pen Happy Call tersebut, maka ia akan mendapatkan hadiah berupa buku resep makanan. Yang kelima, teknik pique permintaan. Yang tidak lazim dan dapat menarik perhatian adalah inti dari teknik ini. Karena kadang orang akan menolak permintaan tanpa berpikir panjang terlebih dahulu, maka untuk meminimalisir hal tersebut, permintaan yang diajukan harus dapat menarik perhatian orang lain. Misalnya, seseorang pejalan kaki mengabaikan atau menolak langsung permintaan karena merasa jengkel. Tetapi ketika di hari berikutnya peminta tersebut membuat tulisan, "Berikan saya 100 perak dan saya akan kenyang," maka tulisan tersebut akan menarik perhatian pejalan kaki dan kemungkinan ia akan memenuhi permintaan peminta itu. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga dari pengaruh sosial, yaitu konsep obedience atau kepatuhan. Obedience atau kepatuhan. Obedience merupakan salah satu jenis pengaruh sosial, di mana seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Nah, unsur power yang dimaksud yaitu keadaan di mana seseorang
pada posisi yang berkuasa cukup mengatakan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu dan kemudian mereka akan melakukannya. Contohnya, di kantor, atasan memerintahkan bawahannya untuk mengerjakan tugas tertentu. Di sekolah, guru melarang murid untuk membawa benda-benda tajam dan merokok. Di rumah, orang tua menyuruh anaknya untuk beribadah, dan lain sebagainya. Dimensi kepatuhan. Yang pertama, mempercayai atau belief. Kepercayaan terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Yang kedua, menerima atau accept. Menerima norma atau nilai-nilai. Seseorang dikatakan patuh apabila yang bersangkutan menerima baik kehadiran norma-norma ataupun dari suatu peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Penerimaan adalah kecenderungan orang mau dipengaruhi oleh komunikasi persuasif dari orang yang berpengetahuan luas atau orang yang disukai, dan juga merupakan tindakan yang dilakukan dengan senang hati karena percaya terhadap tekanan atau norma sosial dalam kelompok atau masyarakat. Yang ketiga, melakukan atau act. Melakukan sesuatu atas perintah atau perintah orang lain. Artinya, penerapan norma-norma atau nilai-nilai itu dalam kehidupan. Seseorang dikatakan patuh jika norma-norma atau nilai-nilai dari suatu peraturan diwujudkan dalam perbuatan. Bila norma atau nilai itu dilaksanakannya, maka dapat dikatakan bahwa ia patuh. Belief dan accept merupakan dimensi kepatuhan yang terkait dengan sikap, dan act merupakan dimensi kepatuhan yang terkait aspek tingkah laku patuh pada seseorang. Penyebab kepatuhan. 4 penyebab obedience menurut Baron, Branscombe, dan Byrne, 2008. Yang pertama, melepas tanggung jawab pribadi. Artinya, individu menilai bahwa tanggung jawab ada pada orang yang memerintahkannya, bukan dirinya pribadi. Misalnya, atasan yang dianggap menanggung semua tanggung jawab. Yang kedua, individu yang memberi perintah menggunakan simbol-simbol, seperti rencana, seragam, dan yang lainnya untuk mengingatkan orang yang diperintah akan kekuasaan serta peran yang diemban. Yang ketiga, hal-hal yang terjadi secara gradual, yaitu perintah yang dimulai dari hal kecil, kemudian meningkat menjadi hal besar. Kemudian yang keempat, proses yang terjadi sangat cepat, sehingga individu tidak bisa merefleksikan dan berpikir secara mendalam tindakan yang mestinya ia lakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Yang pertama, jenis kelamin. Dalam hubungannya dengan perintah dan tingkat otoritas orang yang memerintah, untuk hal-hal yang mengerikan, wanita lebih patuh karena merasa ngeri melihat dan mendengarkan korban. Maka dalam penelitian Milgram, wanita cenderung lebih menolak perintah. Yang kedua, tingkat otoritas. Pengaruh terhadap kepatuhan dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Orang diperintah atasan akan lebih patuh dibandingkan yang memerintah adalah teman yang setingkat. Perlu ditambahkan bahwa semakin tinggi status dari figur yang mempunyai otoritas, serta adanya keyakinan bahwa yang bertanggung jawab terhadap perilaku kepatuhannya itu adalah sumber otoritas, maka orang yang akan semakin patuh untuk bertingkah laku, misalnya dosen terhadap mahasiswa. Yang ketiga, seseorang akan menjadi penurut apabila dirasakan meningkatnya situasi yang menuntut kepatuhan, contohnya ketika dalam ujian. Yang keempat, terbatasnya peluang untuk tidak patuh. Individu yang mematuhi perintah yang merusak, menyakiti, dan menghancurkan orang lain ketika berada dalam situasi diperintahkan untuk melakukannya disebut destructive obedience.
Penyebab kepatuhan yang merusak atau destructive obedience. Kepatuhan yang merusak berarti tindakan yang berdasarkan kepatuhan itu membahayakan orang lain atau dirinya sendiri. Berikut adalah penyebab dari kepatuhan yang merusak. Yang pertama, orang-orang yang berkuasa membebaskan orang-orang yang patuh dari tanggung jawab atas tindakan mereka. Saya hanya menjalankan perintah, seringkali dijadikan alasan bila sesuatu yang buruk terjadi. Yang kedua, orang-orang yang berkuasa seringkali memiliki tanda atau lencana nyata yang menunjukkan status mereka. Hal ini menimbulkan norma, patuhilah orang yang memegang kendali. Norma ini adalah norma yang kuat, dan apabila kita dihadapkan dengannya, sebagian besar orang merasa sulit untuk tidak mematuhinya. Yang ketiga, adanya perintah bertahap dari figur otoritas. Perintah awal mungkin saja meminta tindakan yang ringan, baru selanjutnya perintah untuk melakukan tindakan yang berbahaya. Kemudian yang keempat, situasi yang melibatkan kepatuhan bisa berubah cepat. Cepatnya perubahan ini menyebabkan kecenderungan meningkatnya kepatuhan. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai penyebab kepatuhan yang merusak. Sekarang kita akan membahas mengenai cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kepatuhan yang merusak. Yang pertama, individu yang dihadapkan pada perintah dari figur otoritas dapat diingatkan bahwa merekalah yang akan bertanggung jawab atas kerusakan apapun yang dihasilkan, bukan pihak otoritas. Yang kedua, individu dapat disadarkan bahwa melebihi suatu titik tertentu, maka benar-benar mematuhi perintah yang merusak adalah tidak layak. Yang ketiga, individu dapat lebih mudah untuk melawan figur otoritas jika mereka mempertanyakan keahlian dan motif dari figur-figur tersebut. Yang keempat, cukup dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki figur otoritas untuk dapat memerintahkan kepatuhan bisa membantu melawan pengaruh itu sendiri. Hal ini bisa dicegah dengan diingatkan bahwa ia sendiri mengemban tanggung jawab. Individu harus diberitahu secara jelas bahwa perintah-perintah destruktif tidak diperbolehkan, dan juga individu perlu meninjau ulang motif dari atasannya. Berikut ini merupakan kasus-kasus pengaruh sosial. Kasus konformitas. Berita berikut ini berjudul Aksi Geng Motor Jepang di Depok. Psikolog, adanya aksi konformitas. Dalam berita dikatakan adanya tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor Jepang di daerah Depok. Seperti yang diketahui bahwa konformitas merupakan suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. Berita ini merupakan salah satu contoh negatif dari kasus konformitas. Kasus compliance. Berita berikut ini berjudul Inovasi Compliance Express dongkrak kepatuhan badan usaha. Dalam berita dikatakan bahwa tujuan dari kegiatan adalah percepatan pendaftaran pekerja badan usaha yang masih belum terdaftar di badan usaha melalui mekanisme Compliance Express. Seperti yang diketahui, compliance atau ketundukan memenuhi permintaan orang lain didefinisikan sebagai melakukan apa-apa yang diminta orang lain walau mungkin kita tidak suka. Dengan demikian, berita berikut ini merupakan salah satu contoh dari kasus compliance. Kasus obedience. Berita berikut ini berjudul Ada Pandemi COVID-19, Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Masih Naik. Dalam berita dikatakan adanya insentif perpanjangan batas waktu pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi dari Maret 2020 menjadi April 2020 juga turut membantu peningkatan kepatuhan. Seperti yang kita ketahui, obedience merupakan salah satu jenis pengaruh sosial di mana seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Berita berikut ini merupakan salah satu contoh dari kasus obedience. Yang terakhir adalah kesimpulan dari pengaruh sosial. Pada dasarnya, pengaruh sosial sangat berpengaruh terhadap diri individu.
dan dapat membuat individu mengubah suatu sikap, kepercayaan, persepsi, ataupun tingkah lakunya agar dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Pengaruh sosial dapat mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan agar keputusan tersebut dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Hal ini dikarenakan pengaruh sosial amat kuat dan pervasif terhadap diri individu. Masyarakat dapat terbentuk dengan tatanan sosial yang teratur karena kecenderungan manusia untuk mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan sosialnya. Hal ini merupakan dampak positif karena adanya pengaruh sosial dalam masyarakat. Terdapat 3 tipe dalam pengaruh sosial, yaitu konformitas, kepatuhan atau obedience, dan pemenuhan atau compliance. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.